Tekanan luar biasa kini berada di pundak bocah ajaib asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Publik otomotif Indonesia tidak lagi hanya sekadar bermimpi melihat bendera merah putih berkibar di kelas utama MotoGP. Namun mereka menuntut realisasi nyata. Veda bukan hanya sekadar nama di atas kertas. Dia adalah fenomena baru yang muncul dari ekosistem balap Asia dengan kecepatan yang mengintimidasi para rivalnya di Moto3 2026. Honda Tim Asia, yang dikenal sebagai pabrik pencetak pembalap elit dunia, telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi Veda. Pertanyaannya bukan lagi tentang apakah dia memiliki bakat, tetapi tentang seberapa cepat dia mampu beradaptasi dengan politik kasta tertinggi balap motor dunia. Di tengah persaingan teknologi yang semakin gila, Veda muncul sebagai variabel tak terduga yang bisa mengacak-acak dominasi pembalap Eropa. Setiap detik di lintasan saat ini adalah audisi langsung di depan para petinggi Honda yang sedang mencari sosok ikonik baru untuk memulihkan kejayaan mereka di kelas para raja. Untuk memahami masa depan Veda, kita harus menengok ke belakang pada cetak biru yang ditinggalkan Takaaki Nakagami. Pembalap asal Jepang ini adalah pionir sejati, bukti hidup bahwa sistem kaderisasi Honda Tim Asia bukanlah sekadar proyek sampingan. Nakagami menghabiskan 6 musim berdarah-darah di Moto2 sejak 2012 sebelum akhirnya menembus dinding tebal MotoGP. Dengan satu kemenangan spektakuler dan 4 podium yang sangat konsisten di musim 2016, dia membuktikan bahwa mentalitas baja lebih penting daripada sekadar kecepatan satu putaran. Nakagami adalah standar emas mengenai bagaimana seorang pembalap Asia harus bersikap di depan mekanik Jepang yang sangat disiplin. Veda Ega Pratama harus belajar dari ketenangan Nakagami dalam menghadapi tekanan media dan kegagalan teknis. Jika Veda mampu menyerap disiplin Nakagami namun tetap mempertahankan agresivitas mudanya, maka tiket LCR Honda bukan lagi hal yang mustahil. Nakagami telah membuka jalan dan kini giliran talenta Indonesia untuk melangkah lebih jauh dari apa yang pernah dicapai sang senior. Revolusi balap Asia Tenggara telah meledak melalui tangan dingin Somkiat Chantra. Pembalap kebanggaan Thailand ini adalah bukti sahih bahwa paspor Asia Tenggara bukan lagi penghalang untuk duduk di kursi motor spek pabrikan. Sejak bergabung dengan HTA di kelas Moto2 pada tahun 2019, Chantra tidak pernah berhenti berevolusi. Puncaknya adalah ketika dia resmi diumumkan sebagai pengganti Nakagami di LCR Honda mulai musim 2025. Dengan koleksi kemenangan yang emosional dan determinasi yang tak tergoyahkan, Chantra telah menghancurkan stigma bahwa pembalap dari wilayah tropis sulit bersaing di cuaca ekstrim Eropa. Keberhasilan Chantra adalah pesan peringatan bagi Veda. Persaingan internal di Honda Tim Asia sangatlah brutal. Namun, ini juga menjadi motivasi bahwa gerbang MotoGP sudah sangat dekat secara geografis dan politis. Jika Thailand bisa menempatkan wakilnya, maka Indonesia dengan basis penggemar MotoGP terbesar di dunia seharusnya tinggal menunggu waktu. Veda harus melihat Chantra bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai bukti bahwa sistem ini benar-benar bekerja untuk mereka yang berani. Berbicara soal talenta murni, dunia tidak bisa berpaling dari Ai Ogura. Dia adalah produk paling fenomenal yang pernah dihasilkan dari rahim Honda Tim Asia. Karirnya melesat seperti peluru, mulai dari posisi 3 besar dunia di Moto3 2020 hingga menjadi runner-up Moto2 pada 2022. Meskipun gelar juara dunia 2024 dia raih bersama tim lain, jangan pernah lupa bahwa fondasi teknik dan mentalitas juaranya ditempa habis-habisan di HTA. Ogura adalah pengingat bagi Veda bahwa terkadang jalur menuju kesuksesan tidak selalu linier di satu tim saja. Saat ini, di musim 2026, nama Ogura sedang menjadi komoditas panas di bursa transfer MotoGP. Bahkan, rumor kencang menyebutkan Yamaha sedang menyiapkan kontrak fantastis untuk membajaknya pada 2027. Hal ini menunjukkan bahwa jebolan HTA memiliki nilai jual yang sangat tinggi di mata pabrikan manapun. Veda harus mampu menunjukkan performa yang bikin semua pabrikan menoleh, bukan hanya Honda. Jika Ogura bisa menjadi pusat perhatian dunia, maka Veda dengan gaya balap yang lebih eksplosif memiliki potensi untuk menciptakan efek kejut yang jauh lebih masif di masa depan. Kita harus bicara tentang apa yang terjadi di Brasil. Itu bukan sekadar balapan biasa. Itu adalah pernyataan perang dari Veda Ega Pratama. Meraih podium ketiga di seri pembuka luar Eropa adalah prestasi yang sangat jarang dicapai oleh pembalap debutan asal Asia di tahun kedua mereka secara konsisten.
Veda membuktikan bahwa dia memiliki insting pembunuh saat berada di tikungan terakhir. Dengan tabungan 27 poin hingga seri ketiga, Veda telah menempatkan dirinya dalam radar perebutan gelar juara dunia Moto3 2026. Performa di Brasil menunjukkan bahwa Veda tidak gentar dengan duel 1 lawan 1 melawan pembalap-pembalap didikan Akademi Italia maupun Spanyol. Dia mampu mengelola ban dengan cerdas di bawah cuaca yang tidak menentu, sebuah kemampuan yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap veteran. Inilah poin krusial yang dicatat oleh para pemandu bakat di paddock. Veda memiliki kedewasaan balap di atas rata-rata usianya. Keberhasilan di Brasil adalah modal kepercayaan diri yang sangat mahal sebelum dia harus menghadapi keganasan sirkuit-sirkuit tradisional di tanah Eropa yang akan menguras fisik serta mentalitasnya. Lupakan hasil di luar negeri karena perang sesungguhnya baru dimulai di sirkuit Jerez, Spanyol. Akhir April 2026 akan menjadi ujian nyali bagi Veda Ega Pratama. Jerez adalah sirkuit yang teknis, sempit, dan sangat menuntut presisi. Disinilah setiap pembalap Eropa tumbuh besar, dan bagi Veda, ini adalah wilayah musuh yang paling berbahaya. MotoGP Spanyol adalah seri keempat yang akan menentukan arah musim ini. Jika Veda mampu bertahan di grup depan atau bahkan kembali naik podium di Jerez, maka keraguan publik internasional akan sirna seketika. Jadwal sudah ditetapkan secara ketat. Sesi latihan bebas hari Jumat akan menjadi kunci untuk mencari data aerodinamis, sementara kualifikasi Sabtu akan menentukan hidup dan mati posisi start. Veda harus memahami bahwa di Jerez, kesalahan kecil di tikungan Dryseck bisa berakibat fatal bagi poin klasemennya. Ini bukan hanya soal kecepatan murni, tapi soal bagaimana Veda mampu menjaga ritme balapnya di tengah kepungan pembalap tuan rumah yang akan bermain sangat agresif demi menjaga harga diri mereka di depan publik sendiri. Di balik gemerlap lampu podium, ada drama besar yang terjadi di dalam garasi Honda Tim Asia. Tim mekanik sedang bekerja lembur untuk memastikan motor Veda mendapatkan update komponen terbaru guna menyaingi dominasi motor-motor KTM dan gas-gas yang semakin perkasa. Ada rumor yang beredar di pedok bahwa Honda sedang menguji perangkat elektronik baru untuk membantu stabilitas motor di tikungan cepat, dan Veda dipercaya untuk memberikan feedback krusial tersebut. Politik di dalam tim juga sangat terasa. Setiap data telemetri yang dihasilkan Veda dibandingkan secara ketat dengan rekan setimnya. Veda tidak hanya membalap melawan rival dari tim lain, tapi dia juga sedang berjuang memperebutkan status Golden Boy di internal Honda. Kedekatannya dengan para teknisi Jepang menjadi kunci utama untuk mendapatkan dukungan penuh pabrikan. Di level ini, motor yang cepat adalah hasil dari komunikasi yang sempurna antara pembalap dan kru. Jika Veda mampu memberikan input teknis yang akurat seperti yang dilakukan Ai Ogura dulu, maka dukungan teknis kelas 1 akan mengalir deras ke sisi garasinya. Mari kita bicara tentang apa yang dibisikkan orang-orang di balik layar. Spekulasi mengenai masa depan Veda sudah mulai memanas bahkan sebelum musim 2026 mencapai pertengahan. Kabar burung menyebutkan bahwa ada klausul khusus dalam kontrak Veda yang memungkinkan dia naik ke kelas Moto2 lebih cepat jika mampu finish di 5 besar klasemen akhir musim ini. Lebih dari itu, beberapa agen pembalap mulai melihat kemungkinan Veda menjadi aset pemasaran terbesar bagi Honda di Asia. Namun, ada peringatan keras. Honda dikenal dingin dalam mengambil keputusan. Jika Veda gagal menunjukkan konsistensi di seri Eropa, dukungan tersebut bisa menguap dalam semalam. Persaingan memperebutkan kursi LCR Honda atau tim satelit lainnya sangatlah kejam. Namun, munculnya ketertarikan dari tim luar Honda menunjukkan betapa berharganya nilai Veda saat ini. Drama bursa transfer pembalap MotoGP selalu penuh kejutan, dan Veda Ega Pratama kini berada tepat di epicentrum pusaran tersebut. Setiap poin yang dia raih adalah nilai tawar yang akan digunakan manajernya saat duduk di meja perundingan dengan para petinggi tim pabrikan. Apa yang membedakan Veda dari pembalap Indonesia sebelumnya adalah kekuatan mentalnya yang luar biasa. Dia tidak menunjukkan rasa minder sedikit pun saat bersanding dengan nama-nama besar. Di MotoGP, mentalitas adalah 90% dari kemenangan. Kita telah melihat banyak pembalap berbakat hancur karena tekanan mental di Eropa. Namun, Veda tampak memiliki ketenangan seorang juara dunia. Dukungan luar biasa dari fans Indonesia di media sosial bisa menjadi pedang bermata dua. Itu bisa menjadi energi tambahan, namun juga bisa menjadi beban yang menghancurkan. Veda sejauh ini mampu mengelola ekspektasi publik dengan sangat dewasa. Dia tetap rendah hati, namun sangat mematikan di lintasan. Keberaniannya melakukan manuver di celah sempit menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Warisan dari ayahnya, Sudarmono, yang juga seorang pembalap,
memberikan landasan teknis yang kuat. Namun, ambisi Veda jauh melampaui apapun yang pernah dicapai pendahulunya. Dia bukan hanya ingin menjadi pembalap MotoGP, dia ingin menjadi pembalap MotoGP yang menang dan disegani oleh dunia internasional. Minggu malam WIB nanti, aspal sirkuit Jerez akan menjadi saksi apakah sejarah akan tercipta atau justru mimpi itu akan tertunda. Seluruh mata pencinta otomotif tanah air akan tertuju pada layar kaca, menahan napas di setiap tikungan, dan berharap pada keajaiban dari tangan Veda Ega Pratama. Apakah dia benar-benar titisan sejati dari kejayaan Honda Tim Asia yang akan melampaui Nakagami dan Chantra? Ataukah Jerez akan memberikan pelajaran pahit yang harus dia telan? Satu hal yang pasti, keberanian Veda telah membangkitkan harga diri bangsa di panggung olahraga paling bergengsi di dunia. Perjalanan menuju MotoGP masih panjang dan penuh dengan jebakan, namun langkah pertama telah diambil dengan sangat meyakinkan. Jangan berkedip sedikit pun, karena setiap putaran roda Veda di Jerez adalah goresan tinta sejarah yang akan kita ceritakan pada generasi mendatang. Masa depan balap motor Indonesia ditentukan di sini, di saat ini, dan oleh anak muda ini. Tetaplah bersama kami, karena drama sesungguhnya baru saja dimulai di garis start yang akan segera menyala merah. Selamat menyaksikan pahlawan baru kita bertarung.